Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini mudah-mudahan jadi pagi penuh berkah bagi kita sekalian. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Ustadz Irwandi Tirmizi. Kita telah sampai menuntaskan bahasan terkait dengan lomba-lomba ya, sampai pada undian dan door prize. Juga kemarin kita singgung tentang masalah giveaway. Kali ini kita bahas apakah jual beli itu bisa dibatalkan ataukah tidak. Artinya ada pengembalian barang yang telah dibeli, dibolehkan ataukah tidak, seperti itu. Nanti akan kaitannya dengan hak khiyar. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih pada yang menyiarkan kajian pada pagi ini, yaitu teman-teman dari RTVC, Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia. Begitu juga dari Zoom, Kobar Islam Academy, dan berbagai pihak yang menyiarkan siaran pagi ini lewat channel TV masing-masing. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Baik, kita lihat di cetakan ke-22 dari buku ini halaman 345. Ya, cetakan ke-22 halaman 345. Di 3.12.6 pengembalian barang yang telah dibeli. Monggo. Kita ulang lagi, kalau ini sudah dibaca ulang lagi. Pengembalian barang yang telah dibeli. Beberapa toko-toko besar memiliki kiat-kiat tersendiri untuk menarik para konsumen. Di antaranya memberikan fasilitas bahwa barang yang telah dibeli dapat ditukar dengan barang yang lain ataupun uang kembali utuh. Cara ini sangat memuaskan para pelanggan sehingga mereka tertarik berbelanja di toko tersebut. Ya, terus. Pengembalian ini ada beberapa bentuk. Ada yang hanya boleh ditukar dengan barang lain yang ada di toko tanpa pengembalian uang tunai bila harga sama. Dan bila harganya lebih mahal, pembeli membayar selisih harganya atau diberi voucher seharga barang yang dikembalikan yang dapat digunakan untuk belanja di toko tersebut kapanpun juga. Dan ada juga uang kembali utuh jika barang yang dibeli masih utuh. Ya, bentuknya macam-macam ya. Ini demi kepuasan pelanggan. Ya, ini demi kepuasan pelanggan. Ya, terus. Jangka waktunya juga bervariasi. Ada yang membatasi 1 hari untuk barang tertentu, seperti barang elektronik. Ada juga yang membatasi 3 hari, 7 hari, dan 14 hari. Dan ada juga yang tidak membatasi waktu pengembalian. Bagaimanakah syariat menyikapi fenomena ini? Nah, pada dasarnya, bila mana syarat rukun dalam sebuah akad jual beli terpenuhi, maka akad menjadi lazim, niscaya barang berpindah ke tangan pembeli dan uang berpindah ke tangan penjual, serta kedua belah pihak, penjual dan pembeli, tidak dapat lagi menarik diri dari akad yang telah mereka lakukan. Hal ini berdasarkan kesepakatan ijma para ulama dan berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Nah, ini surat Al-Maidah ayat pertama. Terus. Allah memerintahkan untuk memenuhi akad, termasuk akad jual beli yang telah dibuat. Perintah untuk memenuhi akad menunjukkan bahwa akad yang dilakukan bersifat mengikat atau lazim. Karena jika akad tidak bersifat mengikat, maka tidak perlu diperintahkan untuk memenuhinya. Tetapi dikecualikan dari prinsip dasar di atas bila terdapat khiyar atau penjual atau pembeli berada dalam masa yang dibenarkan untuk memilih, melanjutkan atau membatalkan akad, atau penjual dan pembeli sepakat saling ridho untuk membatalkan akad atau fasakh. Lihat ya. Tapi dikecualikan dari prinsip dasar di atas bila terdapat khiyar. Jadi asalnya itu akadnya lazim. Jadi akad yang terjadi, sini disebutkan perintah untuk memenuhi akad menunjukkan bahwa akad yang dilakukan itu bersifat mengikat. Jadi ada akad, ini bersifat mengikat, lazim ya. Karena jika akad tidak bersifat mengikat, maka tidak perlu diperintahkan untuk memenuhinya.
Nah setelah itu ini tetap masih dibolehkan ada yang namanya khiyar. Ya. Khiyar berarti di sini tadi memilih penjual atau pembeli berada dalam masa yang dibenarkan untuk memilih bisa lanjut atau batal. Berarti pilihan di sini untuk lanjut atau pilihan untuk batal. Bisa jadi dipilih batal, sepakat saling ridho untuk membatalkan akad tadi. Ya, batal ini nama lainnya juga fasakh. Nah, sekarang kita lihat tentang pembahasan khiyar. Khiyar disyariatkan agar kedua belah pihak benar-benar berpikir dengan jernih untuk melangsungkan akad. Karena sering terjadi seseorang terburu nafsu menjual atau membeli, kemudian timbul penyesalan setelah berpikir kembali. Bila dia tidak tahu tentang khiyar, tentu penyesalannya akan berkepanjangan. Tetapi dengan khiyar, dia masih memiliki kesempatan untuk merujuk dari akad yang dilakukan. Kadang orang yang menjual atau membeli terburu-buru. Dia harusnya masih punya waktu untuk memikirkan, tapi dia putuskan. Nah, syariat memberikan hak khiyar ini suatu kemudahan dalam syariat Islam. Ya, siapa tahu ada yang menyesal ketika lakukan akad tadi. Maka biar tidak terjadi penyesalan berkepanjangan, bisa jadi cuma ingin batalkan, atau bisa jadi karena ada syarat, atau bisa jadi karena ada aib. Nah, maka dia bisa putuskan untuk lanjut atau tidak tadi. Nah, kaitannya dengan ini kita lihat beberapa bentuk khiyar dalam akad jual beli. Sini ada khiyar majelis, khiyar syarat, khiyar aib. Ya, jadi Ustaz Tirmadi bagi menjadi ada 3. Sebenarnya ada beberapa lagi sudah disinggung di halaman-halaman sebelumnya ya. Ini ada khiyar majelis, lalu ada khiyar syarat, lalu ada khiyar aib. Ya, terus. Ada beberapa bentuk khiyar dalam akad jual beli. Yang pertama, khiyar majelis. Nah, kita lihat dari yang pertama dulu. Khiyar majelis. Ya, apa itu khiyar majelis? Coba dilihat lagi. Umumnya, transaksi dilakukan oleh dua belah pihak di satu majelis tanpa tempat atau ruangan. Bila transaksi telah terjadi, selagi mereka masih berada dalam majelis tersebut, masing-masing masih dibenarkan untuk khiyar, memilih melanjutkan atau membatalkan akad. Akan tetapi, bila salah satu dari keduanya meninggalkan tempat, maka akad menjadi lazim. Nah, jadi Indonesia majelis berarti kaitannya dengan tempat. Ya, ini kaitannya dengan tempat atau ruangan. Bila transaksi telah terjadi selagi mereka masih berada, ini masih sama-sama dalam majelis nih. Ya, ini masih ada dalam majelis. Terus sudah terjadi akad. Nah, itu bisa saja dibatalkan. Atau ada yang dibeli tidak jadi begitu. Ini paling mudah apa yang kita bayangkan ya. Kalau di supermarket agak sulit ya. Karena sudah diketik, mungkin sudah ada kepastian nggak boleh lagi situ. Ketik keluar struk. Mungkin kalau di warung biasa ini ya. Kalau di warung biasa, ya kita beli, sudah bayar nih, ambil barang. Terus saat itu juga langsung kita bilang, oh mabuk, yang ini saya nggak jadi. Nah, akhirnya dikasih kembali uang lagi, tambahan lagi. Nah, bayangannya di sini, ini sebut khiyar ya, khiyar majelis. Akan tapi bila salah satu dari keduanya meninggalkan tempat, salah satu sudah pergi dari tempat tadi, maka jadi lazim. Berarti sudah
mengikat. Nah, tentang hal ini coba kita lihat hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-bayyi'ani bil khiyar malam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Penjual dan pembeli dibenarkan melakukan khiyar selagi mereka berada dalam satu majelis dan belum berpisah. Nah, lihat ya. Kalau dalam hadis sebut selama berada dalam satu majelis. Dan ingat ya, belum berpisah. Ya, belum berpisah. Ya, terus. Jika keduanya jujur dan saling terbuka, niscaya akad mereka diberkahi, dan jika keduanya berdusta dan saling menutupi cacat atau barang, niscaya dicabut keberkahan dari akad yang mereka lakukan. Ya, di sini diperintahkan untuk jujur dalam jual beli. Ada aib, ya aibnya itu dijelaskan. Maka kalau jujur yang dilakukan dan tidak dusta, ini pasti bawa berkah. Beda kalau kita itu tidak jujur. Terus, Bagaimana akad yang dilakukan tidak dalam satu majelis, seperti akad yang dilakukan dengan menggunakan telepon atau internet? Bagaimanakah menentukan akhir batas khiyar nah majelis? sekarang ini pertanyaan yang bagus. Bagaimana jika akadnya itu lewat telepon? Nah, di manakah hak khiyarnya gitu? Khiyarnya ini di mana kalau akadnya itu lewat telepon? Nah, terus ada fatwa yang dibawakan di sini dalam fatwa divisi fikih Oki, ya silakan. Kasus ini telah dibahas oleh Majma' Al-Fiqih Al-Islami Divisi Fikih Oki dengan keputusan nomor 52 tahun 1990 bahwa yang menjadi ukuran majelis adalah waktu percakapan. Selama percakapan masih terjadi, walaupun temannya tidak lagi berkenaan tentang akad tersebut, mereka masih dianggap satu majelis, dan majelis berakhir dengan berakhirnya percakapan. Dan untuk akad via internet berakhir dengan ditutupnya program yang digunakan dalam akad. Berarti ukuran majelis ini selama percakapan ya. Ini selama percakapan. Coba sini selama percakapan. Ini masih telepon nih. Walaupun di sini tadi disebut dia bahas tema yang lain lagi, tidak kaitannya dengan jual beli tadi. Ngomong-ngomong lagi, tapi masih satu majelis, itu kan masih dianggap berada sama gitu di dalam satu telepon. Kalau ini via internet, ya via internet berakhirnya dengan ditutupnya program yang digunakan dalam akad. Berarti khiyar majelis itu dengan berakhir dengan ditutupnya program. Oke, lanjut. Khiyar syarat. Nah, sekarang kita bahas khiyar yang kedua. Tadi pertama ingat baik-baik, itu khiyar majelis. Jadi berada selama dalam majelis. Kalau telepon berarti selama telepon. Kalau internet atau lewat aplikasi berarti selama aplikasi itu dibuka. Kalau sudah ditutup berarti sudah dianggap berakhir khiyar majelis. Sekarang ada lagi namanya khiyar syarat. Ini yang kemarin sempat kita singgung ketika jual beli online ya. Toko online misalnya punya dia itu pesan pada pihak lain karena ada konsumen dia yang pesan. Maka dia beli dulu, terus biar dengan penjual yang punya barang itu ya bisa kita cancel ketika misalnya konsumen batalin. Maka kita buat khiyar syarat. Saya minta waktu sampai 3 hari atau 4 hari. Ya, saya takut konsumen saya itu batalin. Ya, saya minta supaya ada khiyar syarat ini.
Nah, ini namanya khiyar syarat ya. Coba secara lengkapnya kita lihat. Misalnya, A membeli rumah tipe 45 dari B. Pada saat akad berlangsung, A mengajukan syarat agar diberi tenggang waktu berpikir selama beberapa hari. Selama waktu yang disyaratkan, kedua belah pihak dibenarkan memilih antara meneruskan akad atau membatalkannya, sekalipun uang sudah diserahkan A kepada B. Bila A mundur, B wajib menyerahkan uang A yang telah diterimanya. Begitu juga sebaliknya. Nah, lihat ya. Walaupun sudah diserahkan ini, uang diserahkan. Tapi tadi dikatakan masih mikir-mikir. Ya, misalnya 3 hari lah. Kalau A batal, dibuat syarat apa? B kembalikan uang. Ya, kalau A batal, A mundur, maka B wajib menyerahkan uang A yang telah diterimanya. Begitu juga sebaliknya. Nah, terus bolehnya? Bolehnya khiyar syarat berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Islam itu memenuhi perjanjian persyaratan yang mereka buat, kecuali perjanjian mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Nah, lihat, wal muslimuna ala syurutihim. Orang-orang Islam itu memenuhi perjanjian atau persyaratan. Illa syaratan haram halalan aw halal haraman. Kecuali syarat, kecuali perjanjian atau syarat yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram. Ya, hadis riwayat Tirmidzi, hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Nah, namun bila sampai waktu yang telah disepakati tidak ada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, maka akad menjadi lazim. Nah, namun bila sampai waktu yang telah disepakati, ya. Tadi bilang misalnya mikir-mikir 3 hari. Kok sampai 3 hari itu kok nggak balik-balik? Berarti telah disepakati itu sesuai dengan sepakat, maka akadnya jadi lazim. Jadi ada sepakat syaratnya, misalnya 3 hari lagi, maka akadnya itu jadi lazim. Kita katakan tadi ya, mengikat. Ada nggak batas maksimal khiyar syarat? Tadi kita misalnya kasih contoh 3 hari, boleh nggak lebih daripada itu? Ya, terus baca. Para ulama berbeda pendapat tentang batas maksimal khiyar syarat. Pendapat pertama, khiyar syarat tidak boleh lebih dari 3 hari semenjak akad dilakukan, karena seluruh hadis-hadis yang berkenaan dengan khiyar syarat tidak lebih dari 3 hari. Dan waktu selama 3 hari dianggap cukup untuk berpikir. Pendapat ini merupakan mazhab Hanafi dan Syafi'i. Ini batas maksimal khiyar syarat. Kalau ini dibatasi ya 3 hari ya. Ya, terus dan di antara dalil? Di antara dalil pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa ada seorang sahabat mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia sering tertipu berjual beli. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi SAW bersabda, "Idza anta bay'ata fakul la khilabah, summa anta fi kulli sil'atin ibta'taha bil khiyari salasa layalin fa in radita fa amsik wa in sakhitat fardudha ala sahibiha." Bila engkau membeli, katakanlah, tidak boleh menipu. Kemudian barang yang telah dibeli boleh dikembalikan selama 3 hari. Nah, sini sebutkan 3 hari lalu. Jika engkau rela tahan barangnya, jangan dikembalikan, dan jika engkau tidak rela, maka barang dapat engkau kembalikan kepada penjualnya. Di sini dinyatakan hasan oleh Al-Albani. Sekarang kita lihat pendapat kedua. Kalau tadi dibatasi 3 hari, ya. Pendapat mazhab Hambali dan Syafi'i. Sekarang kita lihat yang kedua, pendapat kedua. Tidak ada batas maksimal namanya khiyar syarat selama kedua belah pihak saling ridho. Karena khiyar syarat adalah hak kedua belah pihak, maka waktunya terserah mereka berdua. Dan karena sebagian barang butuh waktu untuk berpikir lebih dari 3 hari. Nah, tidak ada batas maksimal lamanya khiyar syarat. Yang penting saling ridho, karena khiyar syarat adalah hak kedua belah pihak. Maka waktunya terserah mereka berdua. Dan karena sebagian barang butuh waktu untuk berpikir, bisa jadi lebih daripada 3 hari. Terus.
Adapun hadis-hadis khiyar syarat tidak membatasi waktu selama 3 hari, melainkan hanya menjelaskan bahwa khiyar yang terjadi di masa itu selama 3 hari. Pendapat ini merupakan mazhab Hambali. Nah, di sini disebut 3 hari tadi, itu cuma peristiwa yang terjadi aja di masa itu. Namun bukan syarat. Bukan syarat dibatasi harus 3 hari. Lalu. Dan sepertinya pendapat ini lebih kuat berdasarkan keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal muslimuna ala syurutihim. Orang-orang Islam itu memenuhi perjanjian persyaratan yang mereka buat. Ya, al muslimuna ala syurutihim. Ya, terus. Dan untuk masa sekarang, pendapat ini lebih tepat karena banyak jenis barang yang tidak dapat diketahui cacatnya dalam masa 3 hari. Bila khiyar syarat hanya boleh selama 3 hari, maka pembeli akan terzalimi. Wallahu alam. Nah, sekarang milik siapakah nilai tambah barang selama khiyar syarat? Sekarang kita bahas selama khiyar syarat itu nilai tambah barang itu untuk siapa? Selama masa khiyar syarat ya. Jadi nilai barang kalau bertambah itu milik siapa? Terus. Jumhur ulama mengatakan bahwa nilai tambah objek akad selama khiyar syarat yang tidak bisa dipisahkan merupakan milik penjual. Nah, ini kalau tidak bisa dipisahkan, yang pertama dulu disebut ini tidak bisa dipisahkan. Kita lihat contohnya ya, tidak bisa dipisahkan. Ini nanti milik si penjual. Terus. Sedangkan nilai tambah yang bisa dipisahkan menjadi milik pembeli. Nah dia milik penjual. Namun kalau ada nilai tambah yang bisa dipisahkan, maka ini jadi milik pembeli. Ya, terus. A membeli sapi milik Nah, B. sekarang misalnya A membeli sapi, dalam jual beli sapi, silakan. A membeli sapi milik B dengan khiyar syarat selama 15 hari. Sapi diterima A dan uang diterima B selama 15 hari, itu susu sapi diperah oleh A. Karena sapi telah menjadi miliknya, andai akad tidak jadi, B tidak boleh meminta harga susu yang telah diperah oleh A, sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang lihat ya statusnya dulu ya. A beli sapi. A beli sapi milik B. A beli sapi dari B ya. Dengan khiyar syarat sini tetapkan 15 hari. Ini lama ya, lebih daripada 3 hari ya, 15 hari. Sapi diterima A dan uang sekarang sudah jadi milik B. Lalu selama 15 hari tadi, selama 15 hari ini, selama 15 hari tadi, susu sapi ini diperah A. Saya ulang ya, A membeli sapi. Ya, berarti dia yang beli ya, milik si B. B ini sapinya. B ini yang memiliki sapi, pemilik. Terus syaratnya apa? Selama 15 hari. Sapi diterima A, uang diterima B. Nah, sekarang sapi sudah diterima. Nah, selama 15 hari itu susu sapi diperah oleh A. Karena kan sudah jadi miliknya, dia perah susunya tadi, dia ambil susunya. Nah, seandainya akad ini tidak jadi, tidak boleh meminta harga susu yang telah diperah A. Jadi kalau seandainya ini B itu batalkan, karena kan tadi waktunya 15 hari ya, B itu batalkan,
maka tidak boleh meminta harga susu. Nah, jika B itu batalkan, maka tidak boleh meminta harga susu yang telah diperah oleh A. Jadi susu yang tadi sudah diperah oleh A, seandainya B ini batalin tadi ya, B ini batalkan, maka dia tidak bisa minta lagi. Karena alasannya apa? Hadisnya adalah al-kharaju bid-dhamman. Coba lihat terjemahannya apa? Keuntungan adalah milik orang yang menanggung barang yang dibeli. Lihat ya, keuntungan sini ya, kata Setuandi terjemahannya, keuntungan adalah milik orang yang menanggung barang yang dibeli. Keuntungan adalah milik orang yang menanggung barang yang dibeli. Yang beli tadi siapa? A. Berarti keuntungannya sudah pada si A tadi. Milik orang yang menanggung barang yang dibeli. Kan selama itu dia tanggung. Seandainya sapi itu kabur ketika itu, ya ruginya ya dia. Si A ini yang nanggung. Maka keuntungannya ya untuk dia. Maksudnya coba lihat. Maksudnya, andai sapi tersebut mati, maka yang menanggung adalah A. Nah, andai sapi itu mati, yang nanggung yang A, bukan B. Terus, Karena dia yang menanggung, maka dia berhak menikmati keuntungan yang terpisah dari barang tersebut. nah, karena dia itu yang tadi menanggung kalau seandainya sapi itu mati. Ya, dia itu yang menanggung, maka keuntungan ini kan terpisah. Dia kalau B itu nuntut untuk kembalikan, batalkan sapi tadi, maka dia tidak bisa nuntut sapi yang susunya telah diperah. Terus. Adapun nilai tambah yang tidak terpisah, seperti sapi menjadi gemuk. Nah, sapi menjadi gemuk. Nah, ini kan tidak bisa terpisah. Kalau susu tadi kan masih bisa dipisah. Nah, makanya tadi kaidahnya ingat ya. Jika tidak bisa dipisahkan tadi, jika ada nilai barang yang tadi tidak bisa dipisahkan, maka milik penjual. Namun kalau bisa dipisahkan, milik pembeli. Nah, ini rinciannya jelas ya. Maka berarti susu sapi ini kan bisa dipisah. Maka milik si pembeli. Selama khiyar syarat tadi. Namun kalau tidak bisa dipisah, kan selama 15 hari tadi, atau selama rentan waktu itu, ya, dia kan kasih makan sapinya gemuk. Kembalikanlah pada si B batalin. Maka si A juga nggak bisa nuntut. Wah, itu saya buat gemuk kok, kamu dapat keuntungan dari situ. Enggak. Itu jadi milik si penjual. Karena tidak bisa dipisahkan nilai tambah barang tadi. Ya, terus. Maka nilai tambah itu milik penjual andai akad tidak jadi. Karena nilai tambah tersebut tidak bisa dipisahkan dengan barang, maka dia mengikut barang yang menjadi milik penjual. Nah, lihat ya. Ini tidak bisa dipisahkan, maka jadi milik penjual. Kalau bisa dipisahkan, tetap jadi milik pembeli. Nah, kasusnya seperti itu. Sekarang yang ketiga kita bahas khiyar aib. Ya, baca. Yaitu khiyar karena tertipu atau mendapati barang dalam keadaan cacat. Seperti membeli barang lebih tinggi dari harga pasar. Misalnya harga sepatu senilai Rp100.000. Akan tetapi dia beli dengan harga Rp150.000 karena tidak pandai menawar. Ya. Atau barang yang dibeli cacat. Misalnya ia beli susu ternyata sudah kadaluarsa. Atau barang itu dipoles seolah-olah tampak bagus dan harganya tinggi. Misalnya beli mobil dengan cat yang mulus. Ternyata bekas tabrakan. Maka pembeli berhak mengembalikan barang walaupun akad telah mengikat dan walaupun dia tidak meminta khiyar syarat.
Nah ini tentang masalah aib lagi beda. Bisa jadi tertipu. Kemarin pernah kita bahas tuh ada pembeli yang lugu gitu. Atau dalam buku ini ya. Pernah dibahas tuh ada pembeli yang lugu. Nggak pintar nawar. Kalau dia itu tertipu. Dia bisa nuntut tadi. Khiyar lagi. Pembeli yang lugu itu kita bahas. Ini ya masih sudah masuk goror ya. Atau kemarin pas ini tentang zolim itu. Oh ya, hiyar aib tadlis hak pembeli 8187. Ya, nanti bisa lihat di halaman 187. Jadi ada situ pembeli yang lugu. Situ ada pembeli yang lugu. Sini juga sudah bahas hiyar aib atau hiyar tadlis ya. Ya, terus baca lagi. Oh, ada lagi hiyar goban, itu sudah dibahas. Ini masuk hiyar goban tadi itu. Ya, pembeli yang lugu di halaman 173 ya. Halaman 173 atau 74 75. Ya, terus. Salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering tertipu bila membeli. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatinya untuk selalu mengucapkan tidak boleh menipu. Andai kemudian dia tertipu, dia berhak meminta uangnya kembali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terus di beberapa toko sering. Di beberapa toko sering kita dapati pada bukti pembayaran tulisan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Bagaimana Islam menyikapinya? Nah, lihat ini. Barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Terus. Pernyataan itu dari satu sisi benar karena akad setelah khiyar majelis berakhir menjadi lazim. Dan di sisi lain tidak benar bila ternyata barang tersebut cacat atau harganya di atas harga pasar atau dipoles sedemikian rupa sehingga harganya begitu tinggi. Karena ini termasuk khiyar aib. Jadi barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi. Itu benar ya. Karena sudah ada akad lazim. Jadi barang yang sudah dibeli tidak boleh balik lagi. Jadi satu sisi ini benar ya, ini benar karena ya namanya saja tadi khiyar majelis. Namun dari sisi yang lain itu tidak benar. Karena kita masih bisa nuntut kalau ada aib, berarti ada khiyar aib. Nah ya, terus. Hukum fasilitas pengembalian barang yang telah dibeli. Dari penjelasan tentang khiyar jelas bahwa boleh hukumnya persyaratan yang dibuat oleh toko-toko besar bahwa pembeli dapat mengembalikan barang ataupun menukarnya selama tenggang waktu yang diberikan. Hal ini termasuk khiyar syarat. Boleh lebih atau kurang dari 3 hari Jadi 3 hari tadi bukan, pendapat yang terkuat. 3 hari tadi bukan syarat ya, jadi boleh lebih dari 3 hari juga. Terus namun, bagaimanakah hukum fasilitas pengembalian barang yang tertera pada struk belanja bahwa barang dapat dikembalikan kapan saja, tidak dibatasi waktunya? nah terus. Hukumnya tergantung hukum khiyar yang tidak dibatasi waktunya. Kapanpun pembeli ingin mengembalikan barang akan diterima oleh penjual. Ya, karena tidak diberi batasan waktu berarti terserah dia mau kembalikan kapanpun. Ya terus. Hukumnya tergantung. Hampir seluruh para ulama berpendapat bahwa khiyar ini tidak sah disebabkan beberapa hal. Nah lihat, namun ini hukumnya tergantung khiyar yang tidak dibatasi waktunya. Kapanpun pembeli ingin mengembalikan barang akan diterima oleh penjual. Namun, ini ada kata namunnya, hampir seluruh para ulama berpendapat bahwa khiyar ini tidak sah. Jadi tidak dibatasi waktunya. Sering kalau dalam produk itu misalnya ini garansi seumur hidup misalnya ya. Tidak dibatasi waktunya gitu. Terus. Pendapat pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli gharar dan dalam akad ini terdapat ketidakjelasan waktu khiyarnya. Maka kasus ini termasuk dalam jual beli gharar yang diharamkan sekalipun mereka saling ridho. Iya.
Berarti kalau dibilang seperti itu, silakan kembalikan barang seumur hidup gitu ya. Kan nggak jelas. Ya, nggak jelas ini ada gharar di situ. Terus yang kedua, persyaratan khiyar dengan waktu yang tidak dibatasi bertentangan dengan tujuan jual beli. Karena jual beli bertujuan untuk terjadinya perpindahan barang dan uang dari satu pihak ke pihak lainnya, sehingga kedua belah pihak dapat leluasa menggunakan barang yang dipertukarkan. Dan bila khiyar tanpa batas waktu dibolehkan, akan berakibat penjual sulit untuk membukukan keuntungan penjualan. nah masalahnya lagi nanti penjual sulit untuk membukukan keuntungan penjualan. Terus persyaratan agen. Persyaratan agen kepada distributor, barang yang tidak laku dapat dikembalikan. Barang yang tidak laku dapat dikembalikan. Ini agen pada distributor. Nah, ini misalnya agen. Ini bilang ke distributor. Apa? Barang yang tidak laku ya, barang yang tidak laku dapat dikembalikan. Ya, barang yang tidak laku dapat dikembalikan. Terus. Termasuk dalam permasalahan ini persyaratan agen kepada distributor bahwa barang yang telah dibeli agen dari distributor kalau tidak laku dapat dikembalikan kapanpun juga dengan harga yang sama pada saat jual. Persyaratan ini tidak dibenarkan oleh mayoritas para ulama. Nah, ini malah tidak dibolehkan ini. Persyaratan ini tidak boleh. Kalau tadi yang sudah dibeli tidak. Kalau tadi yang kita bahas sebelumnya itu khiyarnya tidak dibatasi waktu ya. Kalau tadi yang sebelumnya. Kalau khiyar tidak dibatasi waktu, gharar. Silakan kembalikan barang ini kapanpun. Nah, ini gharar. Kalau ini apa masalahnya ini ya? Barang yang tidak laku dapat dikembalikan. Baca Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah berkata, persyaratan bahwa barang yang telah dibeli bila tidak laku dijual dapat dikembalikan adalah persyaratan batil. An-Najdi berkata, pembeli mensyaratkan jika barang yang dibelinya laku maka pembelian diteruskan dan jika tidak laku maka dia dapat mengembalikan barang. Persyaratan ini batal dan jual belinya sah. Pembeli menyaratkan jika barang yang dibelinya laku maka pembelian diteruskan. Jika tidak laku maka dia dapat mengembalikan barang. Jika tidak laku dia dapat mengembalikan barang. Namun ingat ini tidak sama dengan konsinyasi ya, karena ini kan sudah beli. Kalau konsinyasi kan nitip. Si A nitip pada si B, B ini kan jadi wakilnya untuk jualkan. Kalau ini enggak, ini sudah beli. Sudah beli, jika ada yang beli lagi maka pembelian diteruskan dan jika tidak laku nanti dikembalikan. Nah, ini berarti sudah beli. Coba lihat lagi ada fatwa Al-Lajnah Daimah. Dan ini juga pendapat Komite Tetap Fatwa Kerajaan Arab Saudi nomor fatwa 19637 yang berbunyi, bila pembeli mensyaratkan bahwa barang yang dibelinya kalau ia nantinya mengalami kerugian pada saat menjualkan lagi barang tersebut maka kerugian ditanggung oleh penjual pertama, atau persyaratan kalau barang tidak laku dapat dikembalikan. Persyaratan ini batal dan jual belinya sah. Nah, persyaratan ini batal. Syaratnya itu batal. Walau jual beli sah. Ya, terus pengecualian. Namun di sini ada pengecualian, baca. Para ulama mengecualikan emas dan perak. Jika emas dan perak yang menjadi objek barang jual beli, maka tidak boleh ada khiyar syarat. Karena jual beli emas... Nah, untuk pengecualian sini emas dan perak tidak ada khiyar syarat. Kenapa? Coba lihat. Karena jual beli emas dengan uang berarti menukar barang yang sama ilat ribanya, yaitu samaniyah. Yaitu sebagai alat tukar. Ya, emas dengan uang itu punya kelompok yang sama dalam satu kelompok. Beda jenis namun satu kelompok. Yaitu sama-sama sifatnya samaniyah sebagai alat tukar mata uang. Ya. Terus.
Maka agar tidak terjadi riba baik, tukar menukar harus terjadi tunai. Sedangkan persyaratan khiyar bermakna bahwa masih ada ikatan antara penjual dan pembeli, seolah-olah akad jual beli tidak tunai karena masih ada ikatan antara penjual dan pembeli. Ya, emas dan perak sini harus tunai ya. Itu masalahnya. Terus. Dengan demikian, agar akad jual beli ini terbebas dari riba, maka tidak boleh ada khiyar syarat bahwa barang yang dibeli boleh dikembalikan dalam beberapa hari, sekalipun mereka saling ridho, karena persyaratan yang menghalalkan yang haram tidak dibolehkan. Terus Nabi SAW bersabda, Al-muslimuna ala syurutim ila syarton haram halalan au halla haraman. Orang-orang Islam itu memenuhi perjanjian persyaratan yang mereka buat, kecuali perjanjian mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Ya, baik. Setelah ini Ustaz Irwandi bahas diskon, kartu diskon, MLM. Nanti goro dalam akad ijarah. Dan tentang penggajian di sini ya. Upah. Goro dalam bursa juga. Terus jual beli indeks dan seterusnya. Nah, ini tentang goro-goro yang lainnya lagi. Nanti kita akan jumpa pertemuan berikutnya diskon dan kartu diskon. Potongan harga ini boleh enggak ya? Potongan harga itu boleh atau tidak? Yang jelas kesimpulan kita khiyar itu tentang khiyar ya. Walaupun sebelumnya kita sudah bahas ada khiyar tadlis, ya pengelabuan, khiyar goban, ya. Itu sudah pernah kita bahas juga. Khiyar goban itu ada selisih antara harga barang yang asli dengan yang tambahan gitu. Terus ada sini khiyar majlis. Selama masih dalam satu majelis berarti masih punya hak khiyar. Selama masih dalam telepon berarti masih punya hak khiyar. Kemudian yang kedua ada khiyar syarat. Ya, ada khiyar syarat. Misalnya tadi beli sapi, khiyar syaratnya 15 hari. Terus nanti dibahas di situ selama masa khiyar syarat ini barang dimanfaatkan oleh siapa gitu. Nilai barangnya ini untuk siapa? Kalau itu tidak bisa dipisah, maka nanti milik si pembeli yang punya barang. Kalau itu bisa dipisah, ya maka itu nanti milik si penjual. Terus ada khiyar aib. Khiyar aib itu karena tertipu, ada barang cacat, ya. Terus ada kalimat tadi barang yang sudah dibeli tidak boleh dibalik lagi. Tidak boleh dikembalikan lagi. Nah, di sini satu sisi bisa benar karena memang khiyar majelis, satu sisi bisa salah karena kalau ada aib ya tetap kembalikan dong. Ada khiyar aib, khiyar karena masalah aib. Terus ada khiyar tidak dibatasi waktu. Ya terserah mau kembalikan kapan gitu. Ya kita tidak batasi waktu, kalau rusak kembalikan. Nah, ini enggak jelas waktunya, gharar. Kemudian juga tadi ada permasalahan agen itu mengatakan kepada distributor barang yang tidak laku dapat dikembalikan. Artinya barang yang sudah dibeli terus tidak laku dapat dikembalikan. Persyaratan ini tidak boleh, persyaratan ini batal. Namun jual belinya itu sah. Namun pengecualian untuk khiyar syarat ini, khiyar syarat tidak ada dalam emas dan perak. Nah, berarti yang lainnya asalnya ada khiyar syarat bahwa barang yang dibeli boleh dikembalikan dalam beberapa hari sekalipun mereka itu saling ridha. Karena persyaratan yang menghalalkan yang haram tidak dibolehkan. Agar akad jual beli ini terbebas dari riba, maka tidak boleh ada khiyar syarat ya. Tadi ya, jual beli emas perak ya. Namun kalau ada khiyar syarat, maka syarat itu dipenuhi. Nanti ada diskon, kartu member, artinya orang itu cari diskon dengan bayar kartu tadi. Terus ada hukum kartu diskonnya. Insyaallah akan kita bahas baru setelah itu MLM. Berarti besok seputar kartu diskon. Baik, setelah ini kalian persilakan jika ada yang bertanya. Ada waktu kurang lebih 25 menit ya. Bisa lewat telepon 0812-281-85131. Ya, atau lewat WA dulu. Nanti habis ini siap-siap Zoom ya kalau tidak ada telepon. Ya. Ustadz izin bertanya, jika seseorang membeli barang kepada kita dengan DP misal Rp500.000, Ya. namun pembeli mengurungkan niat tidak jadi membeli, apakah DP yang sudah diberikan menjadi milik kita atau dikembalikan? Nah, kalau kita lihat dari pembahasan tadi itu nanti masuk dalam masalah khiyar syarat juga, dan memang untuk masalah DP ini memang para ulama beda pendapat ya.
tentang kesahihan hadisnya. Coba saya cek di Rumah Isra itu pernah kita bahas. Jadi saja dengan kata kunci hukum uang muka persekotnya. Ada hadis begini. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il urban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari bai' urbun. Hadis ini dhaif dan termasuk yang mendhaifkannya adalah Syekh Albani. Jadi para ulama dari hadis ini itu berselisih pendapat. Ada yang katakan jual beli urbun itu haram. Karena situ ada goror dan jahalah, ketidakjelasan. Namun ada pendapat kedua mengatakan bahwa jual beli urbun itu sah dan boleh-boleh saja. Ini pendapat Umar, Ibnu Umar dan Imam Ahmad. Mereka menganggap bahwa ketidakjelasan yang ada bukanlah kejelasan yang membuat cacat transaksi. Alasan lain pembeli jika ia memberi syarat khiyar, berarti khiyar syarat kan? Untuk dirinya memutuskan jadi atau tidaknya membeli selama sehari atau 2 hari maka itu boleh. Maka jual beli urbun ketika disyaratkan oleh penjual itu pun boleh. Pembeli kan bisa bersyarat seperti kita bahas jual beli sapi tadi ya. Si penjual juga bisa beri syarat seperti itu. Nah pendapat terkuat dalam masalah ini jual beli urbun atau uang muka dibolehkan. Ini kesimpulan dari Syekh Utsaimin. Dibolehkan karena terdapat maslahat bagi penjual dan pembeli. Serta bukan termasuk jahalah dalam jual beli. Bukan termasuk ketidakjelasan. Dan besarnya uang muka di sini tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak. Syekh Ibnu Baz juga mengatakan, tidak mengapa memanfaatkan uang muka. Demikian pendapat yang tepat dari pendapat ulama yang ada jika telah ada kesepakatan antara penjual dan pembeli dan dalam hal itu ketika jual beli tidak terjadi. Komisi Fatwa Kerajaan Arab Saudi juga membolehkan jual beli urbun juga sama. Mereka katakan bahwa ada amalan Umar bin Khattab dalam hal ini. Imam Ahmad juga mengatakan tidak mengapa. Ibnu Umar pun membolehkannya. Said bin Al-Musayyib juga berpendapat bolehnya. Ibnu Sirin mengatakan bahwa tidak mengapa jika pembeli tidak suka pada barang lalu ia mengembalikannya dan ia memberikan ganti rugi. Adapun hadis yang melarang jual beli urbun adalah dhaif. Hadis tersebut didhaifkan oleh Imam Ahmad dan lainnya sehingga tidak bisa dijadikan dalil pendukung untuk melarang. Jadi kesimpulannya seperti itu untuk DP. Ya. Terus ada lagi lewat WA dulu. Dalam rumahisra.com dituliskan bahwa lomba karya ilmiah sains boleh mengikuti lombanya dan menerima hadiahnya walaupun itu ilmu dunia. Sedangkan dalam pembahasan lomba yang boleh menerima hadiah adalah pacu kuda, pacu unta dan memanah serta lomba untuk motivasi keagamaan atau ketangkasan jihad. Apakah dengan itu boleh menerima hadiah dari lomba-lomba urusan dunia? Ini cuma sains saja ya, karena sains itu mendukung ini juga. Sains itu kan pengetahuan tapi dia kan bisa untuk orang itu hidup. Masalahnya besar sekali kalau sains. Yang jelas kalau ya, lomba mode, lomba fashion itu bukan yang dimaksud. Sains itu dukung macam-macam ya. Dukung jihad iya, karena makin berkembangnya sains kan kaum muslimin itu makin maju. Maka sains itu dari sisi ini yang saya dengar dari ceramahnya Ustaz Rawandi, dan ini sekaligus meralat barangkali yang kemarin saya jawab sains itu tidak boleh juga untuk menerima hadiah. Saya koreksi dan saya ulang-ulang dengar ceramahnya di beberapa ceramah beliau membolehkan untuk menerima hadiah dari lomba sains dengan catatan tidak diambil dari uang pendaftaran. Ya, kalau ada uang pendaftaran baru jadi masalah. Ya, terus. Ustadz, bagaimana jual beli Bitcoin? Nah, Bitcoin masih masalah karena ada riba di situ. Ribanya karena ada riba nasiah, ada yang tertunda tidak diterima langsung, harus disyaratkan ya dan biadin. Terus. Ustadz, apa hukumnya ikut arisan emas batangan tapi syaratnya ikut menjadi member dulu dengan membayar sejumlah uang? Arisan emas batangan terus jadi member dulu. Masalah ini kalau emas ini harus ini ya dan biadin ya. Itu emasnya ada yang tertunda itu. Maka kalau beli emas disyaratkan jangan kredit gitu, jangan tidak tunai. Ya. Harus tunai gitu. Itu jawabannya. Wallahu a'lam. Terus. Izin bertanya di luar konteks, apakah KPR dari bank syariah bebas riba? Posisi saya sebagai penjual rumah.
Saya tidak mau ada transaksi riba, tapi pembeli ingin KPR pakai bank syariah. Nanti dicek saja bank syariah itu tidak memiliki barang. Kalau tidak memiliki barang, dia tidak beli langsung, maka dia tidak bisa jual pada pihak lain. Ya, kalau dia memiliki barang artinya benar-benar beli, langsung jadi kepemilikan bank syariah, baru ada yang nyicil di situ, nah itu baru boleh. Ya, terus baca lagi. Apa hukumnya misalkan kita menitip pembeli kita menitip jualannya di kita Pembeli menitip jualan ke kita, terus. dan kita menjual barangnya Dan kita menjual barangnya, berarti kita jadi wakil, terus. dan kita dikasih uang 10.000 jika barang per PCS laku. Nah, itu namanya konsinyasi, ya, terus. Pertanyaan kedua, adakah syarat jual pakaian Ustadz? Kalau tadi boleh yang pertama, ya itu sebagai wakil, terus yang kedua, syarat jual, Pakaian. yang penting pakaiannya syar'i, miliki barang dulu, ya, baru kemudian jual pada orang lain. Ya, terus. Afwan mau bertanya di luar tema, bagaimana jika ragu ada puasa Ramadan yang rusak? Saya ragu ada 3 hari yang puasanya rusak karena sebab yang pertama, saat asah-asah atau cuci piring, ada air yang nyiprat ke mulut. Tidak batal, nyiprat ke mulut belum tentu minum. Terus. Kemudian kasus kedua, saat sahur saya minum sari kurma. Setelah azan masih terasa ada yang nyangkut di kerongkongan. Nah, kalau ada yang nyangkut juga tidak batal karena sudah selesai makan minumnya, ya, terus. Kemudian sebab yang ketiga, namun harinya tidak berturut-turut dan saat keraguan itu muncul saya tetap melanjutkan puasanya. Bagaimana hukumnya? Iya, bisa lanjutkan puasa, tidak ada qada. Terus. Maaf, ini beda tema dengan pagi ini. Ya. Bagaimana hukum KB bagi wanita? Bagaimana jika ingin memberi jarak antara anak satu dan anak selanjutnya yang sesuai dengan syariat Islam? KB untuk wanita yang pertama, kalau tujuannya untuk tidak punya keturunan lagi. Tidak punya keturunan lagi. Padahal dia masih mampu untuk punya keturunan. Maka ini tidak boleh. Jadi kalau pakai yang permanen KB-nya, maka tidak boleh. Namun kalau untuk mengatur jarak, apalagi sesuai saran dokter, masalah kehamilannya tidak boleh dekat-dekat, ya, maka dibolehkan. Kesimpulannya seperti itu. Bisa cari di rumaiso.com, sudah dibahas. Ya baik, saya buka pertanyaan lewat Zoom dulu. Telepon nggak ada ya? Ya belum. Ya silakan lewat Zoom. Baik Ustadz, silakan Bapak Purnama Sidik. Ya silakan Pak Purnama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya tentang materi pagi ini, Ustaz. Iya silakan Pak. Ini misalnya selaku penjual, Ustaz, kita membeli barang di grosiran. Terus setelah sekian waktu yang lama, barang itu hendak dibeli pembeli dan ternyata barang itu cacat. Terus boleh nggak penjual ini menukar barang ke grosir dengan nukar barang lain gitu, barang yang seharga sama. Dan ini udah jadi kebiasaan Ustaz di grosiran yang Anda beli gitu. Cacat barangnya ya? Iya. Cacat itu yang dikembalikan apa? Gimana? Yang dikembalikan itu barangnya cacat. Halo. Barangnya cacat, Ustaz. Yang dikembalikan itu barangnya cacat, ya? Halo? Iya. Yang dikembalikan barangnya cacat. Barangnya cacat, Ustaz. Iya. Terus dikembalikan lagi kepada grosir. Benar. Iya. Boleh. Boleh seperti itu. Khiyar aib, masuk khiyar aib. Oh, tapi ini nggak ada, waktunya udah agak lama, Ustaz. Tapi memang udah kebiasaan gitu. Nggak ada aturan tertulis gitu. Karena kita udah biasa belanja di grosiran itu, jadi pas barang cacat walaupun udah lama gitu, bisa kita tukar itu boleh, Ustaz? Ya, asalnya boleh. Jadi yang tadi itu kalau pakai syarat terus seumur hidup gitu. Nah, syarat ini nggak dipedulikan sih. Jadi tapi kalau itu bentuk baik dari si penjual, maka tidak ada masalah. Yang kedua, Ustaz. Iya. Ini
penjual menukarkan barang ke grosir, cuma barangnya nih yang satu lagi bukan cacat Ustaz. Apa itu? Satu barang ini udah lama nggak laku gitu kan, mungkin Hmm. modelnya udah tua, modelnya udah ketinggalan kan, kita selaku penjual tukar ke grosir, dan itu udah kebiasaan juga grosir nerima gitu. Tapi Dan- dengan tukar barang yang senilai itu boleh juga Ustaz. Nah, yang tadi awal-awal itu Ustadz Irwandi itu membolehkan. Nah, beliau cerita itu malah jadi bentuk baik dari pihak grosir itu kepada konsumen. Ya. Walaupun sebenarnya itu akadnya sudah lazim, tapi ya dia relakan saja gitu. Dan dia tidak merasa rugi apa-apa untuk itu. Gak masalah, Berarti boleh Ustaz. boleh juga. Udah Ustaz, itu aja Ustaz. Ji. Jazakallah Ustaz. Ya, Kum. Selanjutnya Ustaz ya chat. Ya, silakan. Saya berjualan online. Biasanya saya posting foto barang produksi teman-teman. Dan kalau ada yang berminat, baru saya beli ke teman. Saya baru menerima uang jika barang sudah saya beli dan saya miliki. Bagaimana hukum jual beli yang saya lakukan? Lalu bagaimana bila Itu kan seseorang barang pada teman. waktu- Iya. Iya, itu barang teman. Terus dia minta untuk jualkan ya. Mhm. Iya kan? Jadi dia minta untuk jualkan barang tadi pada temannya. Ini saya jual barangmu. Terus setelah itu ditransfer. Maka posisi dia ini sebagai yang kemarin kita bahas ada 3 keadaannya. Bisa jadi miliki barang, bisa jadi agen atau wakil, bisa jadi tidak jadi agen, tidak jadi wakil, tidak juga miliki barang. Yang masalah nanti yang ketiga. Yang ketiga ini ada rinciannya. Tapi kalau itu dia sudah jadi wakil dari yang punya barang, maka boleh. Dia jadi wakil dari yang punya barang, maka tidak masalah. Jadi seperti pemiliknya langsung. Wallahu a'lam. Ya, terus. Bagaimana bila seseorang pada waktu mudanya sholatnya bolong-bolong dan sekarang telah sadar? Apakah harus mengganti sholat yang bolong-bolong itu? Tidak cukup tobat. Dan ini dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dikarenakan waktu sholat itu sudah dibatasi ya. Awal akhirnya sudah dibatasi. Kalau dia tinggalkan dengan sengaja, maka kewajibannya cuma tobat. Dan tobat ini harus menyesal, bertekad tidak mau ulangi lagi, ya. Kemudian sekarang harus jadi lebih baik jaga sholat terus. Nah, dan catatannya sekarang perbanyak sholat sunnah untuk menutupi kekurangan-kekurangan sholat yang bolong-bolong dulu. Terus. Silakan penanya langsung dari Syam. Saudara atau saudari Syam. Kalau belum siap Kamila. Oh Syam silakan. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak, silakan. Ustaz, maaf mau bertanya di luar tema. Ya silakan. Begini Ustaz, dulu ketika saya masih belum mempunyai penghasilan tetap, saya pernah iseng-iseng melukis foto beberapa teman, tapi itu hanya sambilan saja, tidak berlangsung lama, dan saya menerima imbalan berupa uang. Ya. Bagaimana hukumnya? Uangnya uang haram. Iya. Maka kalau sudah terlanjur diterima dicuci saja. Gitu ya Ustaz. Iya, karena jualnya jual gambar itu. Iya. Beda kalau gambarnya ikutan. Kalau gambar ikutan nanti pembahasan lain. Namun kalau itu maksudnya adalah jual gambarnya pokok. Coba nanti lihat kalau di buku ini ya. Setirwandi pernah bahas di hukum lukisan atau gambar itu. Halaman 1, 2, 3. Ya, halaman 123 di sini. Beliau awalnya itu bahas tentang hukum gambar dulu. Iya. Terus menyerupai makhluk hidup. Terus beliau bahas rinciannya. Ya. Ada hukum menjual boneka nih, misalnya sini foto ini yang beliau bahas. Ya, kalau maksud pokoknya, ringkasnya itu kalau maksud pokoknya itu jual gambarnya, maka nggak boleh. Namun kalau ikutan misalnya kita beli sabun itu ada gambar orang. Gambar orang ini kita nggak pedulikan itu. Artinya kalau ada gambar, nggak ada gambar ya tetap mau beli sabunnya. Maka tidak ada masalah untuk itu. Nah, maka cara tobatnya cuci harta tadi ya disalurkan untuk kepentingan sosial. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam.
Baik, ada lagi lewat Zoom, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamila, silakan Kamila. Ustaz mau bertanya, Iya. apakah sampai doa untuk kakek nenek yang sudah meninggal? Sampai kalau cucunya yang doakan sampai sama seperti mendoakan orang tua. Gitu ya. Ya, para ulama itu katakan doa anak pada orang tuanya, apalagi ini masuk doa anak soleh yang disebut amal 3 amalan yang tidak terputus, termasuk doa anak pada orang tua. Doa anak soleh pada orang tua. Orang tuanya sini bisa bapak ibunya langsung, bisa kakek neneknya. Ya, kakek neneknya berarti dapat manfaat dari doa anak soleh ini. Maka Kamila jadi anak soleh, rajin-rajin berdoa, manfaat untuk kakek nenek. Ustaz, yang kedua, Ya, bolehkah berdoa saat sujud pakai bahasa Indonesia? baiknya tidak berdoa saat sujud dengan bahasa Indonesia, lebih aman dan selamat dari perselisihan para ulama yang membolehkan atau tidak. Jadi bagusnya tetap pakai bahasa Arab. Ya, dan petunjuknya pakai bahasa Arab. Kan ada doa-doa yang Kamila juga sudah hafal seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan doa-doa semacam itu. Baiknya dengan bahasa Arab. Ada lagi? Yang ketiga, Ya. kalau mau membaca Al-Quran, apakah wajib untuk berwudu? Kalau Al-Qur'annya dipegang langsung, maka wajib berwudu. Kecuali kalau Al-Qur'annya terjemahan atau Al-Qur'annya lewat HP. Namun kalau keadaan yang lebih bagus adalah berwudu ketika baca Al-Quran. Masalahnya kalau yang diharuskan berwudu adalah menyentuh. Karena Nabi SAW katakan la yamassul Quran illa tahir. Tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali orang yang suci. Gitu. Berarti ya. Dan Ustaz, jazakallah khairan. Wa iyyakum. Baik, ada lagi Saya lewat Zoom? bacakan Ya. via chat lagi Ustadz. Ya. Ada satu pertanyaan. Saya ada teman satu kelas kurang lebih 30 siswa. Iya. Untuk belajar kemudian agar saya dan teman-teman konsisten mengerjakan soal, kami membagi tugas setiap kelompok kecil kurang lebih 5 siswa tiap kelompok untuk mengirimkan 10 soal setiap harinya. Jika saya tidak tahu apakah teman-teman saya men-share soal yang legal atau tidak legal, bagaimana Ustadz? Dengan catatan kami satu kelas adalah teman yang baru kenal. Dan sumber soal bisa dari mana saja, termasuk soal-soal di internet yang hanya boleh dimanfaatkan sebagian orang saja. Jazakallahu khairan, Ustaz. Jadi share soal itu tujuannya apa? Disebutkan di awal tadi. Ada aturan-aturan nggak? Cuma share soal saja kan? Ya, sebenarnya boleh-boleh saja. Iya. Selama Mengerjakan soal. selama itu bukan hak orang tertentu yang dibajak ya. Kalau orang tertentu haknya dibajak, artinya soal ini nggak boleh dipapan kecuali untuk kalangan tertentu. Nggak boleh dikasih keluar, terus ada yang ngambil gitu. Nah, itu hak orang, nanti harus dengan keridoannya baru yang lain boleh manfaatin. Satu lagi sebelum saya ke telepon di DS ya. Ya, silakan Dede. Saudara atau saudari Dede. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pertanyaan untuk jual beli. Usaha saya kan di bidang interior sama eksterior. Jadi saya penjualannya via katalog. Terus nanti menunggu mereka desainnya mau seperti apa. Terus mereka DP. Nah, dari DP itu saya belanjakan semua barang, tapi saya ada juga modal yang saya turunkan. Nah, setelah barang selesai, kita pasang semua sudah sesuai dengan keinginan customer, baru kami dibayar lunas. Apakah jual beli seperti itu hukumnya halal atau haram ya Ustadz? Ketika pesan tadi DP ya, barang dibuat dulu kan? Iya, karena semua ini kan untuk ini sistemnya custom Ustadz, jadi sesuai permintaan, terus bentuknya maunya seperti apa, jadi kita tidak ready stock gitu, jadi memang sesuai
keinginan customer itu maunya apa. Jadi memang tidak bisa untuk stok. Jadi memang akhirnya untuk pengikatan perjanjian memang kita minta DP gitu. Karena kan kalaupun tanpa DP biasanya nanti customer juga jadi suka ingkar perjanjian gitu. Baik. Kalau dengan DP itu sifatnya jadi kita mengikat, saling mengikat, maksudnya seperti itu. Dibolehkan karena itu masuk dalam jual beli istisna yang dulu pernah kita bahas. Hukumnya boleh, sebagian mazhab bolehkan, dan terserah mau dibayar di depan atau separuh di depan atau pada saat barang diterima, dua-duanya boleh. Ya. Oh oke Iya. Ustadz, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lewat WA dulu. Izin bertanya Ustadz, mau nanya bagaimana hukumnya bila anak kita menikah dengan orang yang sholatnya kurang bagus? Menikah dengan orang yang sholat kurang bagus, gimana mau mendidik agama? Atau nanti kalau punya anak, kalau awalnya sudah seperti itu, coba timbang-timbang, baiknya tidak. Ya, Ada telepon Ustaz? ya silakan, ada telepon langsung, monggo. Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana? Dengan hamba Allah di Lampung. Ya silakan Pak. Apa Ustaz? Anak mau bertanya nih Ustaz. Ya. Anak kan pegawai pemerintahan Ustaz ya. Ya. Awal anak masuk atau diterima sebagai pegawai pemerintahan itu, background anak itu mengikuti formasi Diploma 3. Kemudian untuk untuk ke jenjang berikutnya, artinya anak kan dari golongan 2C kemudian mau ke golongan 3A itu anak harus kuliah dulu Ustaz. Untuk duduk di golongan 3A itu Ana melanjutkan kuliah ke strata S1, artinya Ana menambah lagi 2 tahun untuk jenjang S1-nya Ustadz ya. Ya. Nah masalahnya waktu dalam pembelajaran untuk mendapatkan sarjana S1 itu ada beberapa kecurangan yang Ana lakukan Ustadz, karena dulu itu Ana belum ngerti gitu, artinya masih jahil gitu ya Ustadz ya. Ana untuk mendapatkan itu, untuk memuluskan Ana lulus dari S1 itu, Ana sering tidak ikut pembelajaran di kuliah. Kemudian pada saat ujian juga Ana tidak ikut, tapi dengan melakukan sogok gitu ya Ustadz ya, dengan salah satu dosennya gitu yang kebetulan Ana kenal gitu. Nah, sampai dengan Ana mendapatkan ijazahnya, kemudian penyesuaian ijazah, dan Ana mendapatkan sebagai sebagai pegawai pemerintahan dengan tingkat golongan 3A gitu. Nah, sekarang ini Ana udah ke golongan 3C, Ana merasa bersalah Ustadz dengan hal tersebut. Itu bagaimana ya Ustadz ya? Apa yang harus Anda lakukan? Itu aja Ustadz. Syukron. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita bahas di buku ini di halaman 184 tentang gish di dunia pendidikan, yaitu diantaranya kasus yang disebutkan tadi. Misalnya gish dalam membeli ijazah gitu ya, contek dan seterusnya. Nah, ini jadi masalah. Yang jelas itu perbuatan dosa karena berlaku tidak jujur. Ya, dia berlaku tidak jujur di situ. Ada penjelasan dari Syekh Utsaimin tentang masalah hukum mencontek tadi sampai pada pekerjaan yang dihasilkan dari situ. Coba saya bacakan ya. Tidak boleh bagi seorang pelajar atau mahasiswa berbuat curang ketika ujian, karena kecurangan tersebut termasuk dosa besar. Ingat ya, tadi sudah disebut kita dosa besar ya. Kecurangan tadi, dia akan mendapatkan tanda kelulusan atau ijazah, padahal dia tidak berhak menerimanya. Kemudian dia mendapatkan pekerjaan. Ya, pekerjaan
pekerjaan tertentu di sebuah instansi di mana posisi tersebut tidak diberikan kecuali pada orang yang punya ijazah. Kalau seandainya ijazah tersebut didapatkan dengan curang, maka dikhawatirkan gajinya juga yang diterima itu menjadi haram. Karena dia mengambil gaji tersebut. Padahal dia tidak berhak mendapatkannya. Dia tidak berhak untuk mendapatkannya. Disebabkan dia tidak mendapatkan nilai dengan cara yang benar, atau lebih tepatnya dikatakan bahwa pada hakikatnya dia belum mendapatkan nilai yang membuat dia layak untuk menduduki jabatan tersebut. Maka gaji yang diambilnya termasuk dalam kategori memakan harta dengan cara yang batil. Namun kita bisa tinjau pekerjaan juga ada yang menilai dari keterampilan kita gitu. Ijazah memang jadikan pendaftaran untuk daftar pekerjaan tadi, tapi selanjutnya ada keterampilan yang dinilai. Makin kita ahli di suatu bidang, ada ijazah atau tidak sebenarnya tidak pengaruh, maka nilainya di situ. Gajinya itu dari situ sebenarnya. Makin rajin ya gajinya makin lebih besar. Ya dia tingkatan untuk dia naik jabatan juga makin lebih cepat. Ya, dilihat dari skillnya, dilihat dari kemampuannya. Yang jelas kalau di sini saya tidak bisa banyak kasih solusi kecuali taubat yang pertanyaan tadi. Naik dari golongan 2C ke 3A, terus saat kuliah berbuat curang, ya dia harus kuliah itu berbuat curang, padahal kuliah ini sebab, ini seperti cerita Syekh Utsaimin tadi, sebab dia naik jabatan. Kecurangannya, sogoknya wajib dia bertobat. Nah, sekarang perbaiki profesional dalam kerja, artinya kerja dengan baik dan sesali yang dulu, dan perbanyak untuk sodako untuk hal itu. Namun yang jelas perbuatan tadi itu salah. Wallahu a'lam. Ya, saya nggak bisa kasih solusi untuk keluar karena ini mudaratnya nanti lebih besar juga. Baik. Selanjutnya lewat WA lagi. Ada telepon lagi? Ya ada. Baik, telepon dulu langsung silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Iya. Saya Heru Pak. Iya Pak Heru, monggo. Ini Ustaz, saya ingin tanya. Saya kan kerja di properti gitu ya, jual beli rumah yang kerjasama dengan developer. Seperti itu. Saya menjualkan rumah bangunan developer. Nah, kemudian kan saya mencari pembeli ya, kemudian untuk saya bawa ke ke developernya, saya menerima fee dari developernya. Itu berarti kan saya nggak punya barangnya ya tadi ya, seperti itu. Itu gimana sebetulnya? Bapak jadi calo namanya itu. Iya, seperti itu mungkin ya, makelar itu ya. Ya makelar dapat fee boleh. Yang jelas boleh, kalau dapat fee, bisa kan ada yang misalnya jual tanah ya. Jual tanah, dia kalau batasin, Bapak cuma jual misalnya, ini 200 juta Pak. Nggak boleh jual dari itu, nanti Bapak dapat fee sendiri. Maka berarti tidak boleh naikkan. Tapi kalau calo tadi, ya dibebasin. Pokoknya saya terima 200 juta. Jual terserah Pak. Kebetulan Pak Heru jualnya 250 juta, untung 50 juta. Ya sudah itu untuk Bapak. Gitu, dapat untungnya kecil ya sudah itu untuk Bapak juga. Jadi posisi Bapak itu sebagai calo. Yang calonya itu harus amanatnya di situ. Nggak boleh, dia nggak amanat kayak tadi, sudah diberi batas 200 juta, kok dia jual malah 250 juta, padahal sudah dibilang jangan naikkan ini, berarti dia tidak amanat. Oh, berarti pada amanahnya ya Pak. Calo ini pada amanatnya gitu ya. Bapak tidak dibahas untuk memiliki barang karena calo memang nggak memiliki barang. Iya. Gitu, terus kemudian kalau misalnya nih pada umumnya kan kalau yang namanya rumah itu orang sering beli dengan KPR ya tapi ya. Nah ini KPR nih. Ini kan saya hanya mengantarkan pembeli pada developer ya, terus masalah pembayaran itu kan memang nanti urusan pembeli dengan developernya, mau dia mau cash atau mau dia KPR itu seperti itu. Itu saya ngaruh juga enggak? Nah, berarti Bapak nggak arahkan ke KPR gitu kan? Bapak nggak ngarahkan KPR nggak masalah. Ya masalahnya kalau Pak Heru sudah nganter, terus sarankan lagi, terus Bapak dapat fee mungkin dari yang ngurus KPR juga, wah itu kena masalah. Gitu. Yang penting Bapak nggak ngarahkan ke situ aja, atau sarankan kepada developernya, kalau bisa nggak usah ini, ya dengan KPR yang bermasalah, dengan bayar lewat bank gitu, yang bermasalah misalnya. Gitu ya.
Iya Pak. Terus kemudian ini apa namanya, di usaha itu kan kita boleh ngajak orang gitu ya orang, kemudian misalnya nih saya ngajak si A, kemudian si A itu tersebut dia bisa menjual juga rumah. Nah, saya mendapatkan fee dari developer itu sekian persen di luar fee yang si A tadi. Itu fee saya halal nggak? Jadi ketika masih posisi Pak Heru masih sebagai ini ya, calo tadi ya? Iya, kalau cuma saya ngajak seseorang gitu kan, untuk dia menjualkan juga. Misalnya ada rumah gitu kan, menjualkan juga. Ketika si A itu dia bisa menjual, itu saya dari developernya mendapatkan fee di luar fee yang tadi. Fee hanya karena saya mengajak si A tadi. Ngajak si A tadi, enggak masalah. Enggak masalah itu ya. Iya. Karena Bapak jadi sebab langsung, dan ya itu terserah dari developer juga untuk beri reward. Tentu terima kasih pada Bapak. Oke. Ya. Ya. Makasih Tat. Iya. Assalamualaikum. Wassalam. Baik, lewat WA terakhir sama nanti lewat Zoom satu lagi. Adakah hak seorang ayah biologis kepada anak perempuannya memberikan syarat nikah kepada calon dari anak perempuannya? Iya, ada. Ini pembahasan masalah anak biologi, anak yang dari hasil zina mungkin ya. Coba nanti cari pembahasan saya kalau bahas ini panjang lebar nanti. Anak hasil zina itu nanti ada perselisihan. Kalau saya masih rojihkan pendapat, dia boleh disandarkan pada bapak biologisnya, dengan catatan tidak ada laki-laki yang berdebat untuk status anak ini. Misalnya yang berdebat ini dalam masalah, ada seorang wanita sudah punya suami, kemudian zina dengan laki-laki lain. Lantas hamil. Ya. Maka ada yang berdebat dengan dia di situ. Suami dengan laki-laki lain tadi. Nah, dia bilang itu anak saya, yang laki-laki bilang juga itu anak saya. Maka berlaku hadis al-waladu lil firash wal akhiru al-hajaru. Anak itu jadi diserahkan pada pemilik ranjang. Sedangkan yang berzina tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ini jika ada dua yang berdebat. Namun kalau cuma laki-laki itu saja yang berzina dan dia yang mau siap tanggung jawab, nah ini masalah yang berbeda. Kalau menurut para ulama, ada pendapat dari Ibnu Qudamah, ada dari Ibnu Taimiyah, anak tersebut masih bisa disandarkan pada laki-laki yang menzinainya selama tidak ada perdebatan tadi. Nah, ini yang jadi dasar di KUA itu masih dibolehkan untuk menikahkan dalam keadaan hamil tadi. Ya, itu masih dibolehkan. Di samping itu juga tidak disyaratkan kalau menurut aturan KUA itu kalau dalam keadaan hamil ini tunggu sampai melahirkan, tidak juga. Ya, boleh menikahkan saat itu juga dengan alasan tadi, dan mani yang ditumpahkan dengan jalan yang haram ini tidak perlu diurus lama-lama. Ya, tidak perlu diurus lama-lama. Ngapain? Karena ini sudah mani yang tidak terhormat. Maka dengan alasan-alasan ini, ya nikahnya sah dan anaknya tadi boleh disandarkan padanya. Coba bahas tulisan ini biar dapat terbuka wawasan gitu. Ya, ini bukan melegalkan zina, bukan. Namun masalah anak disandarkan kepada siapa. Nah, itu pembahasannya seperti tadi. Ini rincian dari Ibnu Qayyim, Ibnu Qudamah, dan yang lainnya. Baik, terakhir lewat Zoom silakan. Baik Ustadz, pertanyaannya. Afwan mau bertanya, Ustadz, Anda ingin melanjutkan kuliah ke jenjang S2. Ya. Bagaimana hukumnya ketika kita ingin melanjutkan S2 di universitas yang dimana terjadi ikhtilat atau campur baur antara laki-laki dan perempuan? Baiknya gimana ya Ustadz? Apa baiknya saya tidak perlu melanjutkan kuliah tersebut dan fokus saja ke tholibul ilm dalam hal ilmu din? Dan ketika kuliah Anda sendirian, tidak ada mahram yang menemani. Apakah ilmu yang Anda dapatkan barokah Ustadz? Karena secara anak pergi menuntut ilmu dengan tidak ditemani mahram. Kan bukan disyaratkan kayak gini, kayaknya pemahamannya ada yang ini kurang tepat deh. Ditemani mahram kan cuma selama perjalanan safar. Nanti kalau sampai tempat tujuan ya sudah dia dibiarin di situ. Kalau mau pergi lagi bersafar lagi baru temani mahram. Itu kan yang dimaksudkan dalam hadis. Terus yang kedua, negeri kita ini kampusnya ikhtilat semua, kecuali ya cuma kampus laki-laki saja, beda. Saya nggak tahu ketika S1-nya ikhtilat atau enggak ini. Tanya ke S2 gitu.
Tapi kalau ini wanita belum menikah, saran saya menikah dulu. Karena kalau sudah punya jenjang tinggi untuk menikah sulit. Ya, karena pendidikannya terlalu tinggi, mau cari sekufu berat. Maka dari sini tolong banyak pertimbangan. Lebih maslahat kalau wanita itu cepat menikah daripada nanti menunda, umur bertambah, kemudian jenjangnya tinggi, makin tinggi pendidikan, pasangannya cari yang sekufu makin sulit. Ini yang sering saya bahas ketika kajian tentang perjodohan di malam Sabtu ya, Jumat sore itu. Jadi timbang baik-baik. Mungkin satu lagi terakhir. Iya. Satu lagi, Ustadz, saya belanja online. Setelah barang sampai, mereka minta ulasan dari produk yang dijual. Bolehkah saya jujur menyampaikan bahwa produknya tidak bagus? Apakah akan menjatuhkan toko tersebut? Enggak, sampaikan jujur. Justru kalau sampaikan baik-baik nanti dia menguntungkan dia gitu. Orang kira semua barangnya itu nilai positif. Sama seperti kita mengungkap kejelekan orang di kala butuh ya. Saya beli barang ini nggak puas gitu ya. Bisa sampaikan karena dia minta masukan kan, testimoni kan. Testimoni harusnya itu testimoni positif dan testimoni yang membangun, itu mengkritik. Nggak boleh hanya positif saja. Kita nanti malah mendukung barang ini laku terus padahal ada masalah yang tidak dia sampaikan ketika menjelaskan deskripsi barang gitu, rugikan orang lain juga. Ya. Contoh di sini coba saja lihat penilaian di misalnya kita mau cari hotel ya di Google Map itu sering banyak penilaian di situ. Kadang ada orang mau masuk hotel ini dia lihat penilaian di Google Map. Dia cari hotel A. Terus dia penilaian, oh ini dikasih tanda bintang 2. Bintangnya situ baru centang 2 gitu. Ternyata banyak review macam-macam, ini review. Kayak gini adil nih. Ada orang kan aja tahu, hotelnya kayak begini, fasilitasnya kok kayak begini, pelayanannya kok kayak begini. Kan orang puas, dia masih nimbang-nimbang mikir. Nah, baiknya memberikan review kayak begitu, tidak memberikan yang positif semuanya gitu. Ya, sampaikan seperti itu nanti terserah dia mau muat di, misalnya dia punya medsos Instagram di story-nya atau di WA-nya, terserah dia. Yang penting kita kasih penilaian yang jujur. Dia mau muat atau tidak terserah dia. Ini yang penilaian yang membangun seperti ini yang lebih bagus. Ya, dan jangan nilai positif semuanya begitu. Tergantung dia mau muat atau tidak ya. Kalau dia mau muat ya alhamdulillah. Dan kedepannya ada perbaikan berarti keuntungan juga untuk dia. Baik, itu sih yang kita bahas. Insya Allah besok kita bahas tentang masalah diskon ya. Dan malam ini kita bahas juga tetap ada kajian remaja. Namun sore ini ada nanti kajian kami bersama Dr. Rayhan, diskusi santai, bincang santai tentang masalah gelombang kedua COVID-19 ini, apakah benar ada atau memang nggak pernah ada gelombang kedua karena naik-naik terus grafiknya di negeri kita. Kemudian tentang konspirasi nanti yang mau bertanya, nanti banyak bertanya bisa di WA. Nanti kami bacakan 0812-281-85131. Manfaatkan momen ini baik-baik biar tidak terus termakan hoax, tidak terus termakan kekhawatiran, tidak terus termakan berita-berita palsu. Ya, nantikan infonya ada di YouTube channel Rumaiso TV. Demikian kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.